Heboh, warganet ramai-ramai serbu kolom komentar penyanyi Bunga Citra Lestari dan mempertanyakan terkait kesetiaannya dengan mendiang sang suami Ashraf Sinclair yang sudah dipertahankannya sejak waktu 3 tahun belakangan ini. Ya, warganet pun menilai sosok BCL sempat membeli liang lahat di sebelah makam almarhum suaminya yang dimakamkan di pemakaman mewah di Bilangan, Kerawang, Jawa Barat tersebut. Selain itu, warganet pun juga menyoroti sosok Tiko yang dirasa kurang pas dengan penyanyi yang telah memiliki 1 orang anak tersebut. Lantas, seperti apa pula aksi tidak biasa warganet yang dilakukan di tengah rencana pernikahan BCL dengan Tiko yang dikabarkan akan digelar di awal Desember 2023 mendatang? Bagaimana pula sebagai sahabat yang mengenal BCL sejak lama, Delon juga melihat sosok Tiko sebagai pria yang akan menjadi suaminya Bunga Citra Lestari. Ya, segera menikah kembali di usianya yang sudah terbilang tidak muda lagi. BCL dalam wawancaranya beberapa waktu silam bahkan sempat berujar terkait kondisi fisiknya yang mulai bertambah usia di usianya yang baru menginjak usia 40 tahun di bulan Maret 2023 lalu. Lantas, seperti apakah cara BCL menjaga kondisi fisik dan juga psikisnya di usianya sekarang? Benarkah BCL pun sudah mempersiapkan sang anak untuk menjadi penyanyi seperti bidang yang tengah ditekuninya pada saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, kehadiran seorang fans bagi para selebriti memang memiliki peranannya yang cukup penting. Di antaranya adalah untuk memberikan dukungan bagi karya yang telah mereka keluarkan. Namun, apa jadinya jika rencana baik idola mereka ternyata mendapatkan pertentangan dan sejumlah cibiran dari para fans? Seperti halnya terjadi kepada penyanyi Bunga Citra Lestari belum lama ini. Ya, seperti diketahui sebelumnya, penyanyi yang akrab disapa Unge ini pun dikabarkan akan segera mengakhiri masa lajangnya dengan dipersunting seorang pria bernama Tiko Aryawardana yang tengah santer diberitakan saat ini. Pernikahan pasangan yang kabarnya merupakan tetangga di salah satu perumahan mewah di Bilangan, Jakarta Selatan ini pun kabarnya akan ada pada Sabtu 2 Desember 2023 mendatang dan kabarnya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Namun, di tengah rencana pernikahan mereka yang semakin dekat, warganet mulai menagih janji kesetiaan ibu 1 orang anak tersebut yang sempat dijaganya selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Warganet pun kembali mengingatkan terkait keputusan BCL yang disebutkan pernah membeli liang lahat di sebelah makam mendiang suaminya yang dimakamkan di pemakaman mewah di Bilangan, Kerawang, Jawa Barat. Dan seperti inilah tanggapan beberapa netizen yang mengaitkan telah membeli tanah liang lahat di samping makam Ashraf dengan rencana pernikahannya dengan Tiko. Kesini cuma mau nanya, apa kabar liang lahat yang sudah dijanjikan untukmu berdampingan dengan almarhum suamimu? Jujur, kaget baca berita baru kemarin-kemarin Enif. Tahu-tahu 2 Desember nikah lagi. Tapi gak apa-apa, kalau BCL bahagia mah kita dukung. Tapi serius tanya,
Kalau cerai mati, nikah lagi, itu nanti di surga ketemu sama suami pertamanya, apa suami kedua? Kalau BCL nikah lagi, ntar masih bisa ketemu sama Asraf gak? Selamat menikahinya. Kubur yang di tempat sebelah Asraf itu pasti untuk kamu atau gimana ya? BCL minta karena beliau maunya berdampingan dengan suami tercinta. Ya, memang dalam perjalanannya beberapa waktu silam atau saat BCL memesan liang lahat di sebelah makam mendiang suaminya, banyak yang menyaksikan niatannya tersebut untuk tetap bisa menjalin kesetiaannya bersama Asraf. Terlebih lagi, BCL saat itu pun masih sangat muda, cantik, dan juga memiliki pundi-pundi uang yang menjulang berkat karir akting dan juga bermusiknya yang terus mendapatkan tempat di hati para pecintanya. Lantas, seperti apa komentar warganet saat itu yang menyaksikan BCL tetap setia pada Asraf saat itu? Abis ini juga nikah lagi? Kan Mbak BCL masih muda nih. Udah pesen liang lahat di sebelahnya mendiang suami. Ntar kalau Mbak BCL-nya ada yang ngelamar nih, nikah sama yang lain, masa iya masih mau dimakamkan sama mendiang suami? Masih muda, jangan buru-buru ngambil keputusan. Kalaupun nanti nikah lagi, gak salah juga. Almarhum suaminya juga pasti ikut senang di sana. Berbeban mental jika berkeputusan begitu. Hati-hati tak kabur. Bagaimana jika hari esok ketemu cowok baik hati yang mau menanggung kau dan anak-anakmu? Atau bagaimana jika hari esok kau berubah kelakuan? Atau bagaimana hari esok kau begini begitu? Bukan move on ya, tapi lebih kayak bangkit kembali. Kalau move on, aku rasa sebuah duka seperti ini tuh sampai kapanpun gak akan pernah bisa move on. Tapi bagaimana kita bisa hidup kembali, semangat lagi, bangkit kembali, tanpa melupakan, tanpa apa ya, live with the pain gitu kalau kata orangnya. Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan pain dan membuat memori-memori baru yang bisa bikin kita bahagia. Kan anak juga perlu bahagia, aku juga perlu bahagia supaya anak bisa bahagia. Ya, sementara itu hati BCL yang agaknya membatu selama kurun waktu 3 tahun lamanya sejak kepergian mendiang suaminya. Sepertinya berbeda saat akhirnya datang seorang pria bernama Tiko Aryawardana yang dinilai mampu merebut hati penyanyi yang baru saja merayakan hari jadinya yang ke-40 tahun tersebut. Meski begitu, banyak pula di antara warganet yang merasa sosok Tiko kurang pas dengan penyanyi yang sempat digosipkan dekat dengan vokalis band Ariel Noah tersebut. Terlebih lagi dengan status Tiko yang dikabarkan merupakan duda dengan 3 orang anak yang bercerai hidup dengan istrinya yang dikabarkan bernama Arina Winarto pada akhir 2021 silam. Banyak netizen yang juga menyaksikan jika BCL akan berakhir manis. Aduh, Unge please, kenapa dia? Takut aku. Sumpah, jika seseorang ditinggal pasangannya meninggal, kemudian dia menikah lagi, kelak di akhirat tidak akan dipertemukan kembali sama pasangan yang pertamanya. Tapi yang namanya manusia wajar mempunyai nafsu dan melanjutkan hidup. Semoga pasangan yang ini lebih dari mendiang suamimu Asraf. Jika tidak, bakal nyesel banget dah. Beneran, apalagi dengar-dengar track record calonnya cerai hidup. Berarti namanya udah gak boleh Sinclair lagi ya nanti, apa tetap? Lantas, bagaimanakah Delon sebagai sahabat menanggapinya? Belum tahu juga, cocokkan sama Ariel lah. Serius kok? Nggak tahu, itu kan yang jalanin kan si Unge, yang jalanin Unge. Kalau aku lihat sih ya cocok-cocok aja. Emang kenapa kalau mereka bahagia berdua ya kenapa enggak gitu. Enggak, siapapun pemilihan dari Unge ya kita juga support lah, sesama musisi juga kan gitu, sesama penyanyi. Apapun yang
menurut Unge tuh happy, pemilihan dia tepat, ya kita support gitu. Kenapa enggak gitu kan? Masa, lu nggak boleh main ini, nggak boleh ini, mukanya kurang bagus apa? Ya nggak mungkin lah, emang gue tukang hongsui gitu kan. Kalau misalkan happy ya kita ikut happy lah, ngelihatnya happy gitu. Kalau asal jangan disakitin aja. Kita berontak nih sebagai teman lain. Enggak lah, pokoknya pemilihan itu kan dia sudah dewasa gitu, dia sudah merupakan ibu rumah tangga juga gitu. Dia pasti nggak salah milih lah, dia pasti banyak pertimbangan kenapa memilih si dia gitu, pasti banyak pertimbangan. Dan aku percaya pemilihan dia tuh ya pasti nggak salah sampai ke publish kan, sampai ke publik gitu. Pasti ada yang spesial dari lelaki ini gitu kan. Nah, pasti jangan sebut pengalaman. Ya sama-sama pengalaman, ya saling mengisi, kecocok, bisa ngomong ke publik, ya pasti mereka ada cocok gitu, cocok kan. Dan sampai ngomong mau merit ya bener. Iya, Ya bener, udah berarti ya bener. cocok lah udah. Ntar gue nyanyi Onge, bener. Ntar gue kontak. Tapi sebenarnya Sementara itu, simpang siurnya kabar pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko sepertinya bukan hanya bualan semata. Pasalnya, sudah ada konfirmasi dari banyak pihak, termasuk diantaranya Ketua RT di kediaman Bunga Citra Lestari yang menyebutkan ia melalui perwakilannya sempat meminta surat numpang nikah dan diperkuat pula dengan kantor urusan agama di mana keduanya pun juga meminta perwakilannya untuk surat persyaratan menikah yang akan dilangsungkannya di Bali. Untuk mendaftarkan dirinya tanggal 24 November hari Jumat ada perwakilan dari beliau mendaftarkan atau mengajukan permohonan surat rekomendasi nikah. Satu persyaratan menikah untuk yang menikah di luar wilayahnya harus mendapatkan surat rekomendasi dari KUA setempat. Oke, surat keterangan bunga dari kelurahannya. Kemudian ini juga pengantar kawin namanya atau POM N1 kalau di kita. Sama juga dari kelurahan yang sama. Ini menyangkut orang tua beliau. Nah, kemudian juga ini surat keterangan kematian suami karena beliau statusnya janda gitu kan. Tidak jauh berbeda, dia mendapatkan surat keterangan. Bisa ke atas simpel dong Ya, ini. Kemudian juga pengantar seperti tadi, seperti N1 juga. Oke, paling kelengkapannya ya kakak sama kakak sama. Tapi untuk ke saat ini semuanya berarti udah lengkap semuanya untuk menikah. Sudah lengkap. Nanti diverifikasi lagi dan diminta kelengkapan lagi di lokasi sana, termasuk mungkin saksinya siapa, kan begitu kan? Nah, nanti di KUA tempat akan nikahnya berlangsung. Kalau untuk itu sudah dari tanggal, kalau nggak salah tanggal 15 kemarin November, kita udah kasih atau buatkan surat rekomendasi untuk persyaratan menikah beliau dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Wakilkan nama saudara. Kalau untuk calonnya juga? Untuk calon kebetulan dia warga kita tapi berdomisili di bukan di sini gitu. Dia tetap warga Pejaten Barat tapi bukan di RW 8. Menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Sementara itu, di tengah rencananya yang akan segera menikah, banyak yang menyaksikan BCL bisa mengurus suaminya. Terlebih, ia pun sempat bercerita terkait kondisinya yang menurun akibat usianya yang sudah 40 tahun saat ini. Lantas, bagaimanakah BCL menceritakan kondisi psikisnya di usianya yang ke-40? Halo, saya Ferdi Noel dan jangan lupa nonton Intens tayang di YouTube 5 kali sehari. Like, home, and subscribe.
Sementara itu, kabarnya acara pernikahan BCL dengan Tiko akan digelar pada hari Sabtu 2 Desember 2023 mendatang di Pulau Dewata, Bali. Banyak yang menyaksikan jika BCL bisa mengurus suaminya. Terlebih ia pun sempat bercerita terkait kondisinya yang menurun karena usianya yang saat ini pun sudah menginjak 40 tahun. Lantas, seperti apa cara BCL untuk menjaga kondisi fisik dan juga fisikisnya di usianya yang ke-40 tahun? Ada dong, udah lelah ya. Kalau begadang terus recovery-nya seminggu gitu baru enak. Begitu, jompo nggak bisa bohong. Kalau misalnya tampilan luar mungkin masih bisa ya kita memudahkan diri, tapi dalamnya saudara-saudara jompo. Jadi ya doakan loh. Maksudnya kita kan menua bukan berarti kita fisiknya harus menurun gitu. Jadi aku mau tetap challenge diri aku untuk bisa tetap semangat, tetap bisa berkegiatan dengan kegiatan yang lumayan challenging seperti ini untuk supaya diri aku juga terpacu, nggak kebawa jadi kayak jadi tua gitu. Jadi kebawanya muda terus. Kalau nurunin sih enggak, cuma buat supaya endurance-nya aja, supaya kuat aja nafas segala macam. Biasanya kan berenang, kalau dulu aku lari, tapi kalau sekarang kayaknya di umur 40 tahun ini aku nggak bisa terlalu lari lama, jadi aku mungkin sepedahan. Itu buat nafas dan endurance badan. Renang juga supaya, apalagi sambil nari ya, aku juga bukan cuma atraksi doang kan, harus sambil nari juga karena dengan dancer dan segala macam. Jadi emang kalau perempuan biasanya lebih kuat ya kalau misalnya gitu-gitu. Jadi ya paling itu aja sih, lari, sepedahan, renang, sama pilates lah. Ya, selain mulai menjaga kondisi fisik maupun psikisnya pada saat ini, menikah tentu membuat BCL bisa saja mengesampingkan urusan putra sematawayangnya, yaitu Noah, yang baru menginjakan usianya yang ke-13 tahun pada September 2023 lalu. Noah yang mulai unjuk kebolehan di bidang menyanyi yang tengah digelutinya pada saat ini pun sepertinya menurun dari sang bunda yang memiliki bakat di bidang tersebut. Benarkah meski dibalik kabar pernikahannya, BCL pun tetap akan memprioritaskan urusan sang buah hati, terutama di bidang musik? Iya, emang pengennya temenan, tapi kita punya batasan-batasan di mana dia juga harus punya respect sama orang tuanya, aku juga harus punya respect sama anakku kalau dia ini adalah manusia yang punya keinginan sendiri, pemikiran sendiri, tapi aku pengen segalanya terbuka, bagaimana perasaan aku, karena kita kan udah melewati badai ya, jadi kejujuran untuk bagaimana apa yang kita rasakan on a daily basis, sehari-harinya tuh aku pengen bisa terbuka. Kalau aku sedih aku bilang sedih, kalau Noah sedih aku pengen dia bisa ngomong sedih juga sama aku, kalau happy bisa sama-sama juga. Tadi nanya Noah mana nih, Noah mana yang ditanya. Kemarin di KL kan Noah ada ya nge-rap gitu, tapi aku nggak tahu karena namanya anak itu kan juga punya keputusan, keinginan dan kemauan sendiri. Nah kalau untuk terjun dia ke dalam bidang seni, dia sih kalau bakat sih udah jelas ada, minat udah jelas ada, tapi kan sibuk sekolah ya, lagi SMP gitu. Kayaknya akademis dia lagi mau mengutamakan, terus dia sekolah olahraga juga. Jadi kalau misalnya dia mau, aku akan memfasilitasi sekali sih dia gitu. Misalnya dia mau rekaman, mau bikin lagu, mau apa, aku akan support sekali. Tapi apapun pilihannya dia ya aku ikutin aja. Sekarang masih muda, masih ganti-ganti. Ntar seminggu mau ini, minggu depan mau ini gitu. Tapi aku akan amat sangat support, dan aku tahu dia punya minat dan punya bakat. Sementara itu, di balik rencana BCL mengakhiri masa lajangnya, tentu saja banyak yang menghubung-hubungkan kedekatannya dengan vokalis band Noah, yaitu Ariel, yang dikabarkan akan bubar jalan seiring dengan kabar pernikahannya dengan Tiko. Seperti apakah Ariel menanggapi kabar kedekatan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel
Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sementara itu, di balik rencana BCL yang mengakhiri masa sendirinya, tentu banyak yang menghubungkan kedekatannya dengan vokalis band Noah yaitu Ariel yang dikabarkan bubar jalan seiring dengan kabar pernikahannya dengan Tiko. Ya, kabar yang semakin memuluskan kedekatan di antara mereka memang santer diberitakan. Karena Ariel tampak memberikan sebuah pelukan dan juga ciuman di pipi untuk BCL. Dalam momen tersebut, Ariel yang kemungkinan sedang tidak sadar kamera memberikan pelukan dan ciuman hangat di pipi saat Unge, sapaan akrab BCL, akan naik panggung. Lantas, seperti apakah Ariel menanggapi kabar kedekatan mereka? Ariel bisa dijoget sama Kak Unge gimana? Yang saya apa aku jawab? Oh, dijodohin. Gue kirain joget-joget. Salah. Yang mau joget siapa? Ya, kirain sering joget-joget sama Mbak Umi gimana, Bang? Gue mau jawab tapi salah. Kan joget-joget. Oh iya. Dia mau jawabnya joget lah, bukan yang tadi. Wah, udah kenyang digosipin sama Umi sih. Dari gua umur 24 tahun kali digosipin. Udah biasa, itu konsekuensi dari pekerjaan aja sih kalau gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.